Ini tentu tidak lepas dari pola atau cara pekabaran Injil yang dilakukan oleh para sending. Karena pendidikan dan juga kesehatan jadi bagian pilar dari PI atau pekabaran Injil itu. Artinya hasil daripada pendidikan yang didirikan oleh para misionaris saat itu sungguh sesuatu yang luar biasa bagi GKI. Dari situ sebenarnya kita sudah menunjukkan kontribusi gereja yang cukup besar bagi saya dalam dunia pendidikan. Pribadi seorang guru itu betul-betul ada yang bisa menjadi panutan yang membentuk kepribadian kita. Ya, tentang sejarah pendidikan GKI ini tentu tidak lepas dari pola atau cara pekabaran Injil yang dilakukan oleh para sending. Karena pendidikan dan juga kesehatan jadi bagian pilar dari PI atau pekabaran Injil itu. Pada tanggal 11 bulan Mei 1835, John Hendrik Bernstein tiba di Banjarmasin, dan kemudian setelah beberapa hari dia istirahat, dia mulai mengadakan perjalanan ke daerah sungai yang dihuni oleh suku Ngaju. Perjalanan itu merupakan semacam pemetaan ataupun survei apa yang harus dilakukan, sehingga dari perjalanan itu diambillah kesimpulan-kesimpulan bahwa pendekatan terhadap orang Dayak memang memerlukan satu proses yang panjang, dan salah satu yang mereka pikirkan atau rencanakan adalah pendidikan. Dan sepanjang yang saya tahu, pendidikan dimulai tidak langsung pada pendidikan formal, tapi pendidikan yang sifatnya mengajari orang Dayak, misalnya keterampilan-keterampilan menjahit dan sebagainya, dan kemudian membaca menulis walaupun belum secara resmi. Jadi perkiraan kita secara global bahwa pendidikan itu dimulai dengan sekolah sending itu di Dumai, dan sekolah itu berkaitan erat dengan cara mereka untuk mencerdaskan orang-orang Dayak, karena hanya melalui pendidikan itulah mereka bisa menarik ataupun mengambil hati supaya Injil itu bisa diterima. Kemudian siapa pendiri pertama sekolah GKI di bumi Kalimantan? Kita tidak bisa melepaskan diri tentu peran yang sangat penting dari para sending itu sendiri. Jadi di berbagai tempat mereka mempunyai peran masing-masing sesuai dengan daerahnya. Jadi memang kita tidak bisa menguraikan secara rinci daerah Tamiang ini, daerah Mendumai ini orangnya, tapi masing-masing sending ini punya peran masing-masing. Tapi mereka lah yang, kalau boleh saya katakan, sebagai pelopor ataupun pilar dari pendidikan itu sendiri. Nah, pendidikan itu mereka biayai, dan pada saat itu sifatnya gratis, dan kemudian berkembang pendidikan yang mereka kelola itu sehingga melahirkan putra-putra orang Dayak yang cerdas dan pintar, terbuka, dan kemudian bisa kita telusuri dari sepak terjang para penjabat-penjabat kita pada tahun 70-an. Itu merupakan hasil didikan dari para sending. Banyak yang
di GKI, dan mereka ini juga kemudian setelah mereka jadi guru di daerah-daerah pedalaman, mereka inilah yang kemudian mengabarkan Injil, mengembangkan pekabaran Injil di pedalaman. Jadi mengenai data secara pasti berapa banyak lulusan dari sekolah GKI sampai sekarang kita tidak punya data yang lengkap, itu harus kita akui. Jadi tetapi peran dari para sending ini dalam dunia pendidikan di GKI sangat penting dan berarti mencerdaskan orang-orang Dayak, membuka mata orang-orang Dayak sehingga mereka bisa tahu dan pintar. Itu yang saya tahu. Nah, kemudian dari hasil tentu pendekatan melalui pendekatan non formal dan sebagainya tadi, sehingga 10 April 1839 itu baptisan pertama. Tapi menurut saya sebelum itu sudah dimulai pendidikan yang non formal. Kemudian pendidikan yang formal dibukalah sekolah pendeta, sekolah pemberita dan sebagainya, yang kita bisa runut dari sejarah. Saya kira ada nanti wawancara khusus sekolah teologi ya, jadi dari situ akan tahu. Kemudian ya pesan saya untuk jemaat GKI ya, kita tahu bahwa pendidikan kita sekarang bukanlah pilihan pertama ya bagi warga GKI ataupun masyarakat. Ada beberapa catatan yang saya lihat. Yang pertama, bahwa pendidikan kita dari segi kualitas memang kita tertinggal, tapi itu tidak lepas dari kita mungkin tidak siap dengan dana ya. Dan akibatnya pada saat muncul sekolah-sekolah pemerintah yang gratis, kita menjadi tersisih ya. Tapi itu bukan berarti kita harus berhenti. Paling tidak sekolah-sekolah pendidikan yang ada sekarang diharapkan juga para warga GKI dapat memberikan yang terbaik, mendukungnya. Ya, gimana caranya? Tentu yang menyekolahkan anaknya di situ dan sebagainya ya. Saya kira itu pesan saya tentang sekolah kita ini. Memang kita sedih, sekolah kita ini bukan yang utama, tapi kita juga tidak putus asa, terus berupaya untuk mengembangkan pendidikan kita ini. Dan saya pikir tentu kita ucapkan terima kasih kepada semua pioner pendiri yang telah mempelopori dunia pendidikan. Terima kasih juga kepada semua tenaga pendidik yang masih artinya sampai sekarang mengabdi di pendidikan gereja, walaupun secara finansial mereka sangat terbatas dibayar. Dalam rangka Hari Pendidikan GKI, tidak cukup saya kira dengan doa, tapi kita perlu bersama-sama memikirkan dan juga mencari solusi tentang pendidikan kita ini bagaimana ke depan. Itu tidak lepas dari misi masyarakat Eropa yang diwakili oleh Rhenish Mission Bisesap Barman. Misalnya saat itu mereka melakukan misi ke Nusantara, tepatnya sekitar 1835. Salah satu misionarisnya yaitu Bernstein datang ke Banjarmasin. Kemudian dia dipersingkat menjadi menetap di Banjarmasin. Kemudian yang menarik, sekitar tahun 1836, sekitar tanggal 7 Desember 1836 itu dia sudah mulai mengumpulkan orang-orang Melayu dan orang-orang Tionghoa yang ada di Banjarmasin, dan juga orang-orang Eropa, salah satunya anak-anak dari
tentara, dari pegawai yang ada di Banjarmasin saat itu. Kemudian mereka dibuatlah semacam pendidikan, semacam sekolah yang dia laksanakan di kediaman beliau saat itu. Dan kemudian menarik, sekitar beberapa bulan setelah itu, sekitar 27 Desember 1836, saat itu misionaris Bernstein akhirnya mendapatkan dana bantuan dari pemerintah Belanda. Dia akhirnya mendirikan sekolah di Banjarmasin, sekolah yang sudah tetap, yaitu sekolah di mana kembali murid-muridnya itu tidak hanya lagi sekedar anak-anak Eropa lagi, tetapi juga anak-anak Tionghoa dan anak-anak Melayu dan juga anak-anak Dayak. Itu yang terjadi dari sejarah pendidikan GKE. Bisa kita lihat bahwa misionaris memulai segala sesuatunya dari pendidikan. Kalau kita mau jujur, baik Huppertz, baik misionaris Denninger, misionaris Klemer di daerah Kapuas, Buntoy, sampai ke Tamyang Layang dan sekitarnya, itu semua misionaris datang melakukan hal yang sama, yaitu mendirikan sekolah sebagai wadah penginjilan mereka. Salah satunya juga tidak bisa kita tutupi bahwa ada yayasan pendidikan Kristen di Banjarmasin yang menaungi dari sekolah dasar, sekolah menengah, sampai sekolah tingkat atas. Mereka juga menghasilkan banyak lulusan yang bisa bersaing di dunia pendidikan dan di dunia kerja, salah satunya. Dan untuk sekarang, mungkin di situasi yang berat seperti ini, mungkin kita bisa jadikan masa lalu sebagai cermin bahwa di era keterbatasan saat itu, bahwa sulitnya akses dan keterbatasan, tetapi pendidikan adalah sesuatu yang sangat utama bagi orang Dayak dan orang Kristen pada saat itu. Begitu juga saya pikir kita bercermin dari peristiwa itu di masa sekarang. Ada kesulitan yang kita hadapi, COVID-19 misalnya akhirnya membatasi kita, membuka mata kita bahwa pendidikan bukan hanya sekedar tatap muka saja. Pendidikan itu memiliki makna yang luas. Kita bisa belajar dari mana saja, media daring, dan dari banyak hal yang bisa kita dapatkan dari dunia online, internet, dan lain sebagainya. Tetapi di sini saya pikir kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak, yang lebih luas. Karena pendidikan itu bukan hanya sekedar buka buku, kemudian mendengar, tetapi juga kita berusaha mendapatkannya dengan berbagai cara, kembali ke pribadi kita masing-masing. Di akhir kata saya mengatakan bahwa kekristenan dan pendidikan adalah sesuatu yang sangat erat. Jadi saya katakan bahwa pada saat ini, yaitu kita merayakan Hari Pendidikan GKE. Kita tahu betapa sulitnya situasi sekarang, tapi jangan pernah putus asa. Yakinlah Tuhan selalu menyertai. Bagaimana para misionaris dulu berjuang, bukan hanya sekedar menyampaikan firman Tuhan, tapi juga mendidik. Itu juga menjadi pelajaran bagi kita. Selamat Hari Pendidikan GKE. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. GKE sebagai lembaga keagamaan sudah berkontribusi dalam bidang pendidikan untuk turut mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga dengan demikian kontribusi gereja dalam bidang pendidikan pun itu bisa dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Saya melihat sebenarnya untuk GKE itu lembaga pendidikannya sudah cukup bagus. Kita ada 30, ya saya lihat mulai dari TK sampai SMA, SMK dan STM itu ada 30 ya, unit. Ditambah perguruan tinggi ada 3, STT GKE, Unkrip dan Staf Awe Pontianak. Jadi total lembaga pendidikan kita itu sebenarnya sudah 33 unit. Nah,
Dari situ sebenarnya kita sudah menunjukkan kontribusi gereja yang cukup besar bagi saya dalam dunia pendidikan. Tinggal kedepannya yang perlu dipikirkan oleh lembaga pendidikan GKE yang berwenang itu adalah terkait bagaimana menata manajemen pendidikan GKE sehingga dia mampu bersaing pada tingkat lokal, nasional, bahkan global. Itu artinya PR gereja saat ini adalah membangun lembaga pendidikan yang berkualitas. Apalagi dengan sistem sekarang kan akreditasi ya. Jadi semua lembaga pendidikan itu diukur kualitasnya dalam peringkat akreditasi. Nah, untuk GKE itu kan rata-rata akreditasinya masih rendah ya, paling tinggi B. Saya belum melihat ada yang akreditasi A, semoga ada. Hal itu sebenarnya mengindikasikan bahwa kontribusi kita sudah ada, tapi perlu meningkatkan kualitas pendidikannya. Nah, dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan GKE itu kita perlu belajar dari lembaga pendidikan lain. Misalnya lembaga pendidikan yang dikelola oleh teman-teman Katolik. Bagi saya mereka sangat bagus. Mereka sudah mampu memperoleh peringkat A dan sejenisnya. Jadi memang perlu ditata dengan serius. Sumber daya manusia, pendidik dan tenaga kependidikan itu sangat penting. Manajemen kepemimpinan sangat penting. Manajemen mutu sangat penting. Dan yang paling penting juga bagi saya adalah lembaga pendidikan mesti juga menjamin kesejahteraan tenaga pendidiknya. Karena dengan tenaga pendidik yang sejahtera, disiplin mengajar bagus, kualitas tenaga pendidik bagus, dengan demikian kualitas pendidikan juga bagus. Selain dari itu, saya melihat perlu juga menata pendidikan kontekstual. Artinya, bagaimana lembaga pendidikan itu ditata dalam konteks wilayah yang berbeda-beda, itu mestinya juga ditata dengan cara yang berbeda. Kurikulumnya perlu dipastikan mampu menjawab kebutuhan, dan metode pembelajarannya mestinya kontekstual. Contoh, untuk lembaga pendidikan di tingkat kota mungkin sudah pembelajaran e-learning itu menjadi pembelajaran yang paling bagus. Orang sudah berorientasi pada teknologi, sistem pembelajaran online mungkin menjadi suatu pilihan. Tetapi untuk lembaga pendidikan GKE yang di desa ataupun di kecamatan itu kan tidak mungkin. Nah, itu perlu ditata dengan cara kreatif. Kalau teknologi itu belum bisa digunakan, ya bagaimana kita menata pendidikan yang bagus. Nah, itu pertama. Yang kedua, dalam kesempatan ini saya ingin menghimbau juga warga jemaat secara khusus dan warga masyarakat umumnya supaya melihat pendidikan itu sebagai suatu keharusan. Jadi anak-anak itu mesti didorong supaya mereka punya kemauan yang tinggi dalam sekolah, baik tingkat TK, SD, SMP, SMA, SMK, STM maupun sampai perguruan tinggi. Mengapa? Karena tidak ada pilihan lain sekarang. Kita investasi uang, oke, bisa. Investasi tanah mungkin bisa. Tapi itu ada batasnya. Uang bisa habis, tanah bisa habis. Tetapi kalau saudara-saudari investasi pendidikan kepada anak-anak, selama-lamanya dia akan punya harta yang berharga. Yaitu apa? Sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, itu sangat penting sebenarnya. Mengapa saya menekankan ini? Karena ada beberapa jemaat di daerah-daerah, termasuk di daerah saya misalnya, bahkan orang tua melihat pendidikan itu belum terlalu penting. Sehingga anaknya tidak suka sekolah, orang tuanya, wah udahlah jangan dipaksa sekolah, karena dia memang sudah tidak bakatnya di situ. Ini bukan soal bakat sebenarnya. Ini soal mindset, soal cara berpikir. Jadi orang tua perlu juga membangun cara berpikir
yang modern, yang bisa memotivasi anak-anaknya untuk terus punya kemauan dalam sekolah. Apalagi era sekarang kan udah serba gratis. Jadi tidak ada alasan lagi tidak bisa sekolah karena tidak ada uang. Beasiswa berhamburan di mana-mana. Termasuk saya ini sebenarnya bisa kuliah itu karena beasiswa dari STT GKE. Karena itu dalam kesempatan ini juga saya berterima kasih kepada STT GKE sebagai lembaga pendidikan teologi milik GKE yang sudah berkontribusi membantu anak-anak Tuhan, warga jemaatnya untuk mendorong mereka dalam dunia pendidikan sekalipun secara ekonomi mereka tidak mampu. Jadi pada akhirnya dalam kesempatan ini saya secara pribadi atas nama keluarga dan juga sebagai dosen mengucapkan selamat Hari Pendidikan GKE. Terus berjuang meningkatkan kualitas lembaga pendidikan ini, meningkatkan mutu pendidikan GKE, dukung lembaga pendidikan GKE ini. Mari warga jemaat ajak anak-anaknya untuk masuk sekolah-sekolah milik GKE. Dengan demikian kita sudah mendukung lembaga pendidikan ini. Maju terus GKE, maju lembaga pendidikan, maju anak muda. Tuhan memberkati. Ini kurikulum pendidikan GKE 20 tahun. Yaitu yang di dalam wujud Almanak Nas GKE. Dan ini bahan ajar GKE, yaitu Alkitab. Ini kita harus paham betul, ini gereja, lembaga pendidikan untuk hidup di bumi, dipersiapkan untuk hidup selanjutnya. Jadi ini ya, jangan ngomong yang lain-lain. Dan ini saya mau ambil salah satu, yaitu yang tahun 2012 karena ada pesan di situ. Bulan Mei. Ya. Ini bukan 13. Saya bisa cari yang 12. Ya. Bulan Mei. Hari Pendidikan GKE. Mendidik dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ini pesan kepada kita. Tahun 2012 sudah dipesan. Nah, saudara, hari ini tanggal 1 Mei. Ada pelajaran kita hari ini. Saya buka pelajaran di kita tanggal 1 Mei. Jadi tidak perlu ada COVID, ada PSBB, kita sudah diajar. Ya. Tanggal 1 Mei, hari ini, Jumat. Kita diajar 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 17. Ini pelajaran kita. Pelajaran setiap pribadi GKE ini. Coba saya cari sebentar. Apa itu? 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 17. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya,
untuk menghukum orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormati semua orang. Kasihani saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah. Hormatilah raja. Nah, pesan GKI untuk tanggal 1. Lalu pada hari pendidikan, dia mengajak kita membaca Mazmur 23. Ini dia. Tuhan, gereja telah mengajak kita. Ya. Dan apa itu Mazmur 23? Ini Mazmur yang menunjukkan pengalaman hidup orang percaya. Ya. Tuhan adalah gembalaku, tidak kekurangan aku. Coba. Maukah kita sekarang ketika kita diserang oleh pandemi COVID-19 ini melihat Tuhan sebagai gembala kita? Saya menjadi guru itu karena saya mencontohi figur guru saya juga dulu ke SMP. Jadi pribadi seorang guru itu betul-betul ada yang bisa menjadi panutan yang membentuk kepribadian kita. Begitu sehingga oleh sebab itu saya ketika lulus SMP, lulus SMEA, walaupun awalnya tidak jadi guru, pesan saya nih. Tapi begitu saya lulus SMEA, saya mengambil jurusan nggak jadi, saya ambil diploma karena pemekaran SMP waktu itu, zaman tahun 80 ya, 7980. Saya kuliah tahun 80 kan saya. Jadi akhirnya saya mengambil jurusan PKN karena pribadi gurunya betul-betul menjadi panutan bagi saya, di samping ilmu pengetahuan yang disampaikannya. Nah itu kesan saya, sehingga saya menjadi sangat mencintai menjadi guru. Mau jadi guru sampai saya hanya diploma aja untuk sekian pendidikan. Nah, itu jadi tahun saya menjadi guru itu tahun 81, diploma 1, guru SMP, sampai tahun 2000 pindah ke Banjarmasin, tetap di 1, mau jadi guru aja karena saya suka dengan murid. Saya suka dan murid, dan puji Tuhan saya kesan saya itu saya juga, sehingga saya kalau misalnya kelas ini kosong, saya dicari oleh murid. Nah, ada Bu Gate kah? Kata tanya guru tiket misalnya. Ada Bu Gate, pian dipanggil, padahal bukan jam saya itu, jam matematika, jam apa, bahasa Inggris kah? Nah, jadi akhirnya saya masuk. Walaupun bukan jam saya. Nah, itu salah satu contoh kesan saya mencontohi kepribadian seorang guru waktu itu, sehingga akhirnya saya mengambil profesi menjadi guru. Nah itu, jadi kita sosok yang dicari, bukan dihindari begitu. Nah itu jadi guru tadi. Nah kemudian bagi saya menjadi seorang guru, itu sekali aja orang bicara, atasan saya mengatakan, ya, mengatakan ini contoh, ini begini cukup. Kemudian saya kembangkan. Saya banyak belajar melihat baik langsung, mendengar dalam dunia pendidikan ini.
kemudian suka membaca. Itu intinya. Jadi memang jadi seorang guru itu harus banyak membaca. Jadi bukan monoton membaca satu buah buku. Termasuk komik kah, percintaan kah, atau dunia kekerasan kah, apa saja dalam kehidupan yang bisa saya baca. Itu selain buku yang saya pegang. Nah itu kesan saya akhirnya dari tahun 2000 kami pindah ke Banjarmasin sampai 2007 saya didaftar oleh teman saya yang juga warga muslim dari SMP 4 ya, di Unlam masuk diploma masuk penyetaraan S1. Kuliahlah saya di bawah teman. Saya nggak bisa naik motor, mereka bukan main itu. Mereka apa yang tadi yang dicari kita saya bilang tadi. Mereka yang daftar saya nggak tahu itu bahwa ada pendaftaran sekolah segala. Mereka yang daftar, mereka yang terjemput saya kuliah dan sebagai antar sama-sama kuliah, sama-sama pulang tanpa harus saya bayar. Nah, tapi ya kami tolerannya tinggi. Itu muslim tuh. Kalau kita bayar Banjarmasin mayoritas muslim. Selesai tahun 2009 saya selesai S1-nya. Saya diminta oleh yayasan untuk menjadi kepala sekolah. Menjadi kepala sekolah SMP Kristen. Tapi nanti kita kan menjadi kepala sekolah SMP Kristen dari itu. Jadi saya tanya dengan Bapak, gimana ini Bapak ini ketua sinode. Nanti kalau saya kepala sekolah, semua jadi pemimpin. Bagaimana ngatur segala ini, layanan dan sebagainya. Saya mengambil keputusan itu harus rembuk dengan keluarga, jadi tidak mengambil sendiri kebijakan itu menurut selera saya. Gitu. Jadi saya tanya anak, tanya bapak, coba aja kata bapak, coba dulu 6 bulan kalau sanggup lanjut, kalau tidak sanggup mundur. Karena kita tahu bahwa yayasan kita adalah seperti ya bagus sebenarnya, cuman dia punya dinamika dalam manajemennya saja. Kita tidak menyalahkan orang yang dulunya. Nah ini proses aja, cuman pengembangan berikutnya aja yang itu di SMP Kristen akhirnya saya terima dengan 2010 saya definitif tapi bukan dari yayasan. Saya nggak mau dari dinas, diangkat dari yayasan di sekolah sampai sekarang. Pengen dari tahun 2010 sampai sekarang. Sekarang ke sekolah. Nah, tiap tahun saya meminta. Saya ini kecuali kalau sakit parah baru saya pernah turun. Kalau sakit apa-apa saya pasti turun. Saking cintanya dengan dunia pendidikan. Kebetulan saya bukan pribadi yang suka marah-marah dengan anak. Karena saya merasa makanya saya bilang tadi saya dicari siswa. Tapi mereka segan dengan saya karena kalau saya mengajar itu bukan apa mengajar mereka bukan hanya ilmu bukunya saja ya misalnya dasar negara kita apa hanya itu saja, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu yang mengarah kepada kepribadian mereka, keseharian mereka sehingga tertanam dalam diri mereka, sehingga saya sampai sekarang baik itu murid maupun guru ya belajar bagaimana saya itu saya nggak tahu apakah mereka takut atau segan begitu ya. Jadi kalau saya datang ke kelas itu mereka cepat-cepat duduk manis siap. Jadi saya nggak ribet lagi, harus ayo tenang sudah siap ke ini enggak. Nah, mereka sudah dalam keadaan siap. Jadi saya menerapkan ada 3 pilar dalam cara mengajarnya. Nanti pian namanya lah 3 pilar dalam mengajar: santai, serius, sukses. Santai itu kita datang ke kelas itu bukan sosok yang ditakuti, yang marah-marah dengan murid. Itu jadi, tapi kalau dia ini bertingkah, saya datangi pribadinya, dekati. Nah itu jadi supaya nggak malu-maluin dia. Kalau catatannya misalnya nggak ada kenapa ini itu jadi itu santai itu. Jadi kan serius. Ketika saya mengajar, jadi saya arahkan anak kalian kita harus fokus ya. Percuma saya mengajar kalau kalian tidak fokus. Mending kita tidur aja di rumah. Nah itu, kita makan di warung.
serius. Jadi akhirnya walaupun sedikit tetapi mereka mendalami nilai-nilai tadi yang kita ajar tadi, dunia ilmu pengetahuan tadi. Kemudian akhirnya sukses, mereka dapat. Nah ini dapat apa yang saya terapkan tadi, dan ternyata itu melalui perilaku mereka. Jadi bukan mereka harus dapat 90 atau nilainya is the best, tapi baguslah di atas rata-rata. Ya puji Tuhan bahwa SMP Kristen itu kita masuk 30 besar dari hampir 100 SMP swasta dan negeri di sekota Banjarmasin, hampir 1 sekolah. Jadi kita masuk 30 besar. Nah itu tidak jelek-jelek amat begitu ya, cuman itu tadi. Nah itu kesan saya. Kemudian pesan saya, ya pesan ke saya tahun depan pensiun nih, Juni 2021 pensiun. Pas 40 tahun masa kerja saya, diangkat jadi guru tahun 81, pensiun tahun 2021, 40 tahun. Bayangkan ini ya, iya 40 tahun dan dunia pendidikan tadi. Ya, jadi 30 tahun saya guru biasa, berarti wali kelas dan sebagai wakil kepala sekolah pernah juga lain. Kemudian 10 tahun saya kepala sekolah, sedikit ketinggalan karena saya tadi tidak karena saya tahu bahwa beban jadi kepala sekolah itu bukan main, jadi bukan kursi empuknya tapi tanggung jawabnya. Saat itu saya mau berhenti dari itu, bapak bilang dengan saya, ngapain berhenti, coba kamu sekolah lagi. Sekolah apa? Ambil S2. Jadi apa saya? Kepala dinas. Mungkin yang sekolah aja sama mundur, apa itu pengalaman. Akhirnya saya jemput bola dulu. Nah itu, jadi sekolah itu sistem jemput bola. Jadi dosen yang panitia sekaligus datang ke rumah dokter saya, data saya di Pancasila. Kalau selesai tahun 5 tahun yang lalu, ada aja ijazahnya. Jadi S2 selesai, saya ambil manajemen pendidikan di Pancasila. Jadi yang menduitnya bapak, yang terjemput anak saya. Saya sekolah di Remanis. Ya puji Tuhan kita dengan lulus dengan sebuah pujian begitu, sampai istilahnya. Dari itu pun saya juga saking cinta jadi guru, bukan jabatan tadi, guru. Saya nggak ikut cakep yang oleh pemerintah setiap tahun itu ada supaya nanti untuk regenerasi untuk calon kepala sekolah. Saya nggak ikut, biar aja saya di swasta aja, di kita sekolah. Nah itu kalau saya punya pribadi. Nah kemudian pesan saya untuk generasi selanjutnya atau siapapun, jadi bukan hanya generasi sebenarnya yang sedang berperan mengambil pilihan menjadi profesi, menjadi guru. Ya, memang tidak mudah. Oleh sebab itu bagi kita, kalau bagi saya itu apa yang kita lakukan itu adalah ibadah. Karena kita bisa apa Tuhan yang melihatnya. Jadi di mata Tuhan tidak ada yang bersembunyi. Sebab itu yang pertama bagi yang punya profesi guru, yang pertama kita mencintai pekerjaan kita. Intinya adalah takut dengan Tuhan. Apapun, bukan hanya di sekolah yang Kristen saja, dimanapun kita ada, apapun yang kita kerjakan, apapun kita di negeri, di apapun, intinya takut akan Tuhan. Kemudian yang kedua, untuk yang memilih profesi menjadi guru, dan dari situ yang kedua tadi yang kita harus banyak belajar. Belajar itu tidak, kadang orang menganggap dirinya sudah S1 itu sudah sarjana, S2 itu sudah hebat itu, padahal banyak kekurangan kita. Belajar dari orang, kita harus banyak belajar, membaca dan belajar dari orang, baik dari orang muda, bagi orang tua, pengalaman orang-orang tua gimana gitu. Jadi bukan anggap diri kita yang lebih baik dari yang lain. Itu kalau bagi saya. Siapa bagi
saya tidak ada apa-apanya, saya manusia biasa juga. Nah, hendaknya jadi rendah hati begitu. Kemudian yang ketiga kita adalah dari penampilan kita itu, seorang guru itu adalah panutan dari ujung kaki sampai ujung rambut. Cara berpakaian, maaf kata, zaman saya menjadi guru baru-baru dulu sampai murid pun roknya aja 5 cm, 10 cm di atas lutut. Ini sekolah Kristen nih. Nah, sementara Tuhan mengajarkan kita kan harus berpakaian yang pantas. Nah itu, jadi saya memang dari dulu rok saya itu ya musim, pokoknya di atas pas mata kaki gitu, jadi panjang. Ya kebetulan suami seorang pendeta ya jemaat, ya itu memang sangat mendukung saya. Sangat mendukung saya tentang penampilan. Jadi kita menyesuaikan diri pada saat kita di depan murid. Jadilah seorang guru yang tidak asal-asal dalam berpenampilan, karena kita adalah panutan. Karena apalah artinya seorang guru itu kamu harus begini-begini, tapi dia tidak memberikan contoh penampilan, mana bajumu, kenapa kada rapi, padahal dia sendiri enggak. Nah itu suka-suka begitu. Jadi kita itu yang dan yang ketiga tidak kalah penting itu adalah kita mematuhi peraturan. Peraturan itu sangat penting kita untuk patuhi, jangan kita remehkan. Itu seiring dengan sesuai dengan waktunya, kita harus pelajari. Dan yang terakhir, jadi artinya peraturan itu kita bertanya banyak dengan orang. Kalau kita tidak memahami, kita rembuk. Jadi bukan kita menyelesaikan sendiri, tapi kita ikuti peraturan itu dalam gotong royong, kita menyelesaikannya dan melaksanakannya. Itu peraturan. Kemudian yang terakhir, yang seiring dengan zaman. Sekarang zaman teknologi semakin canggih. Ya. Ini zaman medsos nih. Ini zaman medsos. Jadi ya kita bangga. Ya, kita bangga juga bisa seperti negara-negara lain yang sudah maju. Kita masih belum negara maju sih, kita masih negara berkembang kan. Belum seperti negara maju, kita masih negara berkembang. Nah, sebab itu sekarang apalagi zaman ini, itulah misteri ilahi tadi kita nggak belum kita sekarang ini. Ya, sekarang bekerja di rumah, ya bekerja di rumah, murid belajar di rumah. Nah ini jadi kita medsos itu tidak hanya kita memang untuk berkomunikasi dengan orang lain, untuk kita tahu dengan keluarga di mana, gimana itu penting. Tetapi ketika kita menjalani profesi kita, jadi alat teknologi itu harus betul-betul kita manfaat pada saat itu sesuai dengan konteksnya. Jadi pada saat kita mengajar, ya jangan lalu simpang melihat dulu YouTube, lihat dulu apa-apa. Itu betul-betul harus kita gunakan pada jam itu. Jadi waktu kita itu tidak sia-sia. Nah itu, karena memang banyak contoh seperti saya katakan kemarin gitu. Banyak contoh. Ada yang matanya ke depan, tapi sebentar lagi dia main apa lain. Nah itu contoh. Kemudian guru juga sama. Guru juga banyak juga seperti itu. Ya murid dikasih tugas. Ya dikasih tugas, sementara dia main HP. Nah, bukannya melalui untuk mengajar. Nah ini, itu contoh negatif. Yang perlu, yang artinya yang perlu harus kita, yang negatif itu harus kita pangkas. Jadi yang positifnya itu seperti saya katakan tadi, medsos ini kita manfaatkan sesuai dengan konteksnya. Ya, makanya saya kalau berteleponan dengan orang dinas sekalipun, kalau jam saya mengajar, jam dinas, jangan telepon saya. Kalau sekira dia penting banget, baru miss call. Kalau miss call itu bagi saya itu penting, harus saya jawab. Nah kalau WA atau SMS itu malam kan, karena makanya dengan keluarga dan siapa saja saya itu kalau teleponan itu malam. Nah itu malam. Jadi kayak yang tadi kan WA itu, jadi berarti dia harus dijawab kayak gitu. Nah itu jadi sesuai dengan situasinya. Jadi pada saat mengajar ya kita gunakan alat-alat itu untuk mengajar, apalagi sekarang ini. Perlu memang kita memahami tidak semua guru, termasuk saya juga dan murid yang punya alat-alat canggih yang mereka apanya. Makanya kita disesuaikan dengan kondisi, jangan dipaksa, karena ada sekarang banyak yang memaksa.
murid. Akhirnya dia tuh tergopoh-gopoh datang ngumpul ke temannya, sementara kita ini kan nggak boleh ngumpul-ngumpul banyak. Nah, jadi situasi. Jadi kita bisa membaca situasi. Biarpun anak ini apa saja yang kaya ini tadi mampu dia menggunakan ini, tapi yang lain enggak. Jadi kita ambil yang jalan tengah, tapi legalitasnya diakui. Nah itu diakui. Nah itu menggunakan medsos. Nah itu harapan dan pesan saya. Ya jadi akhirnya itu jadi komunikasi dengan dunia pendidikan nih, antar anak. Dengan pelajaran, dengan pengetahuan. Belum lagi sekitarnya. Ya, kadang ada orang datang, duduk diam, duit. Nah, tapi nggak peduli dia lingkungannya, kotor kah, apakah, sampah dia barang membuang sembarang. Nah, kalau bagi saya, kayak rumahku istanaku, sekolahku istanaku. Nah itu, ruang kerjaku sama dengan kamar tidurku. Dia harus rapi bersih. Nah itu. Ini tidak kalah penting karena itu juga sangat mempengaruhi orang akan melihat rapinya tempat sekolah ini, rapinya rumah ini, itu siapa sih orangnya. Nah itu tidak kalah penting, tampilan. Jadi baik gurunya. Nanti kalau misalnya yang bagus atau tidak kan itu yayasan punya, kalau yayasan atau sekolah yang punya pengaturannya. Peran kita lah di dalamnya, ide-ide kita adanya yang bagus jangan kita pendam. Dia tidak jadi berkat kalau tidak bermanfaat kalau dia tidak kita kembangkan. Jadi prinsip saya selalu berpegang begini, mutiara itu tetap mutiara walaupun dia di lumpur. Jadi tetap mutiara, bernilai sama dengan emas. Walaupun dia di lumpur, dia tetap berharga, dia dicari orang. Nah itu moto saya begitu dalam dunia pendidikan. Sebetulnya harapan saya untuk guru dan juga anak-anak, orang tua, ya guru dan orang tua, misalnya juga ada masyarakat jemaat kita ya yang gimana untuk membentuk anak-anaknya gitu. Bagaimana seorang guru? Karena sekarang orang melihat hanya dari tampilan saja, kan tapi di dalamnya. Itu saja dari kami tentang pesan-kesan dalam dunia pendidikan. Kemudian dalam rangka hari apa ini? Hari Pendidikan DKI. Ya, yayasan pendidikan ini banyak sebenarnya di Kalimantan ini. Ya, gaungnya tidak ada. Nah, seperti itu tugas kita. Jadi bukan hanya tugas guru, bukan hanya tugas yayasan, tetapi sebagai warga GKI yang peduli, yang tahu tentang dunia pendidikan. Nah, jadi kita bukan hanya penonton, tetapi adalah dimana bukan kita harus mencangkul, tetapi ide masukan kita. Nah, itu sangat penting, ya sangat penting. Bukan kita hanya memberikan hadiah untuk guru, tetapi untuk ke depan. Kalau hadiah itu sifatnya hanya untuk person. Tapi bagaimana yayasan pendidikan GKI ini ya, supaya tetap eksis ke depan, ya, tidak tenggelam. Sekarang apalagi swasta sekarang semakin tenggelam, ya, kecuali dalam tanda petik tadi kemudian itu. Nah itu pun itu tadi memang perlu pengorbanan, perlu hitung-hitungan. Nah, jadi kepedulian semua komponen di masyarakat itu untuk memberikan masukan-masukan dan betul-betul di dalam pelaksanaannya itu konsisten. Apa juga yang kita ambil juga sebagai sesuatu ini ya, hanya kita sementara saja. Itu kalau menurut saya begitu. Nah, jadi bagi yayasan juga kita jangan hanya duduk di yayasan saja. Kalau sudah iya aja hanya iya, tapi actionnya nggak ada. Itu penting bagi saya sekecil apapun. Dan manajemen itu harus berjuang, berusaha. Memang tidak instan proses. Malah mungkin zaman kita gagal, belum realisasi, tetapi zaman berikutnya dari ide kita. Itu dari kami. Jadi selamat
dari Pendidikan. pendidikan GKE. Semoga Yayasan Pendidikan GKE yang ada di Kalimantan ini tetap hidup, bahkan akan lebih bagus lagi. Dan itu semua karena pertolongan Tuhan yang menggerakkan hati kita, hati warga jemaat GKE untuk betul-betul peduli dengan dunia pendidikan ini. Karena pendidikan itu sangat menentukan kehidupan ke depan tentang apapun yang kita lakukan, profesi kita yang kita lakukan dalam dunia ini. Itu awalnya dari pendidikan. Tuhan memberkati kita semua.